Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sampai jumpa lagi bersama saya, sahabat Bonerges. Pada hari ini kita kembali memasuki hari-hari kita yang penuh dengan harapan, penuh dengan sukacita, meskipun dalam situasi kondisi yang tidak menentu. Ya, kita sebagai orang percaya tetap diwajibkan untuk mengikuti aturan stay at home, tetaplah di rumah supaya wabah ini cepat berlalu. Ya, kita menuruti semua anjuran-anjuran untuk mencegah segala apa yang tidak kita inginkan dalam pada masa pandemi ini. Namun dalam hal ini, saudara-saudara, tentu meskipun kita tetap tinggal di rumah, ya, bagi mereka yang mempunyai kesempatan pergi keluar untuk melakukan segala sesuatu yang harus dia perbuat dan lakukan, kita dapat melakukannya. Tetapi terlebih-lebih kita harus tetap menjaga diri, ya, supaya kita tetap kuat bertahan. Kita juga sebagai orang yang harus tetap tinggal di rumah, namun kita juga tidak akan pernah berhenti. Hanya fisik kita tinggal di rumah, namun akal pikiran kita, beban kita ada pada sekeliling kita. Berdoa bagi bangsa kita, berdoa bagi orang-orang percaya, berdoa bagi seluruh lingkungan kita supaya damai sejahtera Allah dapat dilimpahkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sahabat-sahabat Bonerges yang saya kasihi, teman-teman semua dan kerabat, pada hari ini kita akan kembali melihat renungan singkat dalam hidup ini, yaitu supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Ya, kita mengambil tema pada hari ini yaitu kuat di dalam Kristus. Haleluya. Mari kita buka dulu Alkitab kita, firman Tuhan yang kita baca, ya. Itu Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Saya akan membacakan bagi kita semua. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi saya bacakan untuk kita. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, anak-anak saya semua dimanapun berada, yang belajar di rumah, bekerja dari rumah, ini adalah satu perkara yang baru bagi kita, di mana segala aktivitas kita dapat kita lakukan di rumah dan kita mendapat persetujuan baik dari pemerintah dan instansi kita bekerja. Nah, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Kenapa Rasul Paulus mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia? Ini memang dilatar belakangi oleh karena penderitaan Rasul Paulus pada waktu dia terpenjara. Ya, dia mengalami kesusahan, dia mengalami suatu tekanan fisik maupun psikis. Kenapa? Karena dia seorang yang terpenjara oleh karena Injil Kristus. Nah, perkara ini mengikuti bagaimana penderitaannya, yaitu perkara kekurangan secara kebutuhan. Ya, dan oleh sebab itulah dia mengucap syukur karena ada beberapa jemaat yang di Filipi itu memberikan sebagian atau membantu dia dalam hal keperluannya dengan sukacita, dengan bergembira. Namun Rasul Paulus tidak menginginkan, oleh karena itu jemaat yang dilayani itu khawatir akan dirinya di penjara. Ya, oleh sebab itulah dia berkata, segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia. Segala perkara, segala persoalan, ya, segala hal-hal yang dia menderita, dia dapat menanggungnya, baik dalam penderitaan kekurangan, penderitaan dalam fisik terpenjara, ya. Maka oleh sebab itu dia tuliskan kepada jemaat Filipi, saudara-saudara yang kukasihi, sukacitaku. Nah, itulah yang dialami Rasul Paulus. Namun kekuatan itu, kehebatan itu, ya, kemantapan Rasul Paulus mengatakan itu, dia mempunyai alasan bahwa
yang kutanggung, ya, segala perkara yang ditanggung di dalam dunia ini, ya, kekuatan yang diperoleh itu, dia katakan itu kekuatan dari Tuhan di dalam dia. Nah, Yesus berkata dalam Yohanes 15, dalam Yohanes 15, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu dikatakan tinggallah di dalam aku, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, Rasul Paulus dalam penderitaannya dia tetap tinggal dalam Kristus, maka dia dapat menanggung segala sesuatu. Dia menanggung penderitaan, dia tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pemberita Injil. Ya, nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, kekuatan yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki, ya, itu harus berdampak kuat di dalam sikap dan perbuatan kita. Ya, ada kekuatan yang kita miliki itu, satu yaitu kita mampu mengucap syukur dalam segala hal. Ya, kita mampu mengucap syukur dalam segala hal. Mari saya bacakan dulu bagi kita. Ya. 1 Tesalonika pasal 5. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, kekuatan orang percaya yaitu mampu mengucap syukur dalam segala hal. Rasul Paulus katakan segala perkara, ya, segala perkara. Nah, apa yang dimaksud dengan mengucap syukur dalam segala hal? Mengucap syukur dalam segala hal adalah suatu sikap, suatu penerimaan, di mana segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita, ya, segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita, baik buruk ataupun yang indah, ya, baik penderitaan, itu terjadi oleh karena seizin Tuhan. Nah, jadi pengucapan syukur dalam segala hal karena kita memahami dan menerima bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita atas seizin Tuhan. Jikalau kita menderita, itu seizin Tuhan. Jikalau kita berbahagia bersukacita, itu seizin Tuhan. Ya, tidak ada sesuatu apapun yang terjadi dalam hidup kita sebagai manusia tanpa seizin Tuhan. Ya, kita memiliki kehendak bebas, pikiran yang bebas, ya, memiliki pandangan yang bebas, kemauan yang bebas. Itulah yang mereka sebut dengan kehendak bebas manusia. Tetapi kehendak bebas manusia itu dibatasi oleh kehendak Allah. Ya, segala sesuatu kalau tidak seizin Tuhan, maka itu tidak akan terjadi dalam diri kita. Nah, sekalipun kita menanggung penderitaan kesusahan seperti yang dialami oleh Rasul Paulus secara fisik dan secara psikis, ya, kalau kita menyadari bahwa itu adalah seizin Tuhan, maka kita mampu mengucap syukur. Sebab penderitaan itu merupakan keistimewaan kita sebagai orang percaya. Kita diberikan kesempatan menderita untuk Kristus, supaya kita dapat memberitakan kasih Kristus kepada semua orang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, dalam mengucap syukur, ya, dalam situasi apapun, mari coba kita lihat. Saya kasih satu ilustrasi, satu gambaran kepada kita. Ya, kita mampu mengucap syukur atas apa yang kita miliki. Ya, kita memiliki uang, kita memiliki harta, kita memiliki keluarga, kita memiliki semua fasilitas yang dapat kita pergunakan untuk menunjang semua kegiatan kita. Kita tentu mengucap syukur dalam hal itu. Tetapi saudara, ada banyak yang tidak kita miliki yang kita inginkan. Ya. Banyak yang tidak kita miliki yang kita inginkan. Nah, dalam hal ini pun kita harus mengucap syukur
atas apa yang tidak kita miliki. Ya, kita harus mengucap syukur atas apa yang kita tidak miliki, meskipun kita inginkan supaya hati kita terjaga, jangan terlalu mengejar hal dunia ini. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, itulah salah satu kemampuan ya yang luar biasa yang dimiliki oleh orang percaya, ya, bahwa kita mampu mengucap syukur dalam segala hal. Dalam hal memiliki, dalam hal tidak memiliki, sehingga tidak timbul rasa cemburu iri hati terhadap orang lain. Ya, tidak timbul rasa dengki kepada orang lain karena orang lain lebih daripada kita. Ya, kita tidak marah diperlakukan karena tidak adil, karena memang dunia ini tidak adil. Kita tidak marah kalau kita diberi kurang penghormatan karena kita bukan gila hormat. Kehormatan kita ada pada Kristus. Dalam hal ini, bagaimana dengan diri kita? Apakah kita mampu mensyukuri semua dalam situasi, dalam keadaan kita ini? Ya, apakah kita masih khawatir dengan apa yang terjadi saat ini? Masa ini adalah masa yang paling sulit kita rasakan. Banyak orang berpenghasilan yang biasanya mencukupkan semua kebutuhannya. Dalam masa-masa ini penghasilannya jauh berkurang, bahkan 90% berkurang. Ya, tetapi dalam hal ini satu perkara yang harus kita terima, dan itu seizin Tuhan. Ya, dan kita harus mengucap syukur di dalamnya. Kita harus hidup tenang, hidup dalam kebahagiaan. Haleluya. Dan yang kedua, apa perkara yang dapat kita tanggung kalau kita dalam Kristus, yang menunjukkan kehebatan luar biasa orang-orang percaya. Mari kita lihat. Kita buka dalam Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya. Dan yang kedua, orang percaya dia berbahagia dalam pencobaan. Ya, mampu bersukacita dalam penderitaan, mampu berbahagia dalam berbagai-bagai pencobaan. Kenapa dia mampu berbahagia? Karena Tuhan memberikan kesadaran penuh dalam dirinya bahwa penderitaan pencobaan yang dialami itu adalah merupakan ujian. Ya, ujian. Meskipun ujian itu bukan datang dari Tuhan, tetapi Dia mengizinkan segala penderitaan dan pencobaan itu sebagai ujian. Nah, di dalam masa-masa menyelesaikan ujian ini, kita mengalami kesusahan dan pencobaan. Ya, maka dari sana timbul ada kekuatan Allah yang membuat kita mampu berkreativitas di dalam pencobaan. Haleluya. Jadi pencobaan yang dialami orang percaya itu adalah kebahagiaan. Karena kita diizinkan atau diberikan kesempatan untuk hidup menderita bersama-sama dengan Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau perasaan-perasaan kita dapat seperti ini, maka kita akan muncul sebagai pemenang. Ya, muncul sebagai orang-orang terdepan mengabarkan keselamatan, mengabarkan Injil. Ya, karena pengabaran Injil sering sekali dia dihalangi oleh keadaan kita, oleh penderitaan, oleh ancaman dan tekanan. Ya, tapi banyak juga oleh karena kemewahan, ya, oleh karena keinginan dunia. Pemberitaan itu akan terhenti, kita terlena dengan dunia ini, ya. Tetapi dengan penderitaan oleh karena Kristus, kita mampu tampil menjadi saksi di hadapan Tuhan. Nah, itulah kehebatan kita yang kedua sebagai orang percaya, ya. Maka Rasul Paulus kembali saya katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Haleluya. Amin.
Terpujilah Tuhan Yesus yang sudah memberikan kita kemenangan dan kekuatan. Bapak Ibu saudara sekalian, sebagai penutup kepada kita, saya sampaikan pada hari ini adalah sadarilah ya bahwa kita tetap tinggal dalam Kristus supaya kita mampu mengucap syukur dalam segala hal. Ya, sadarilah bahwa kita tetap tinggal dalam Kristus supaya kita mampu berbahagia dalam penderitaan. Sadarilah bahwa setiap penderitaan itu adalah seizin Tuhan untuk menguji bagaimana kekuatan ketabahan iman kita. Ya, sadarilah bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Jadi semua dapat kita lakukan apabila kita bersama-sama dengan Kristus. Amin. Inilah renungan singkat kita pada hari ini. Ya, semoga firman Allah yang sudah kita dengar ini mampu memotivasi kita untuk hidup terus bersemangat. Ya, hidup terus tampil sebagai saksi Kristus dimanapun kita berada. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.